Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nurfauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang api unggun sebagai alat pendidikan. Api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Pada mulanya api unggun dipakai atau digunakan sebagai tempat pertemuan, di samping sebagai penghangat badan dan menjauhkan dari gangguan binatang buas. Ya, jadi biasanya dengan adanya api unggun, binatang buas yang ada di hutan itu tidak berani untuk mendekat ya ke kem-kem perkemahan atau pertemuan ya, seperti itu. Pada kegiatan kepramukaan ya, khususnya pada api unggun, ini dilaksanakan dalam membina kecerdasan seni kreativitas, percaya diri, dan hiburan dengan suasana yang riang gembira, begitu ya. Jadi biasanya pada pelaksanaan api unggun itu ada tampilan-tampilan pentas seni ya dari golongan pramuka ya, dari peserta perkemahan seperti itu. Dan diharapkan menghibur ya, sehingga tercipta suasana yang riang gembira. Kreativitas ya, seperti adanya misal lomba-lomba ya, ada baca puisi, drama, dan sebagainya. Nilai pendidikan dari api unggun ya, diantaranya yang pertama mempererat persaudaraan. Jadi di sini biasanya dalam perkemahan kan dari satu sama lain, dari usulan dari berbagai gudeg, dan tadinya kan ada yang memang udah saling kenal atau ada yang belum kenal ya, mungkin di tataran peserta didik belum pada kenal satu sama lain, apalagi ada yang memang beda desa ya. Terus mungkin dari guru-guru atau pembinanya udah saling mengenal, terus dengan adanya perkemahan ini akan mempererat atau memperkuat kembali persaudaraan. Terus adanya memupuk kerjasama atau gotong royong. Pada api unggun itu biasanya peserta atau petugas upacaranya misalkan diambil dari berbagai sekolah perwakilan ya, terus dilatih menjadi petugas upacara. Terus juga dilihat ke gotong royongannya, masing-masing gudeg biasanya itu mengumpulkan kayu bakar ya, atau peralatan-peralatan yang lainnya seperti obor ya, seperti api ya yang benar pakai bambu itu, atau ya kreativitas yang lainnya atau tambahan perlengkapan lainnya seperti itu. Menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Jadi kan tadi sudah di awal saya sampaikan, jadi adanya pentas seni ya, atau lomba-lomba puisi, drama, dan sebagainya, ini yang menumbuhkan peserta didik itu merasa berani ya dan percaya diri untuk tampil mengikuti lomba ini ya, lomba seni dan sebagainya. Membuat suasana kegembiraan dan kebebasan. Jadi sini semua diharapkan bergembira ya, maupun atau yang sedih,
yang awalnya sedih ya dengan adanya api unggun ya semua bergembira, berbahagia, bahkan kebebasan. Ya dalam arti ya kebebasan ini ya pastinya ada aturan, ya ada koridornya atau ada ya aturan dari panitia seperti itu. Jadi ya bebas tapi tidak dalam kondisi teratur dan sesuai aturan. Bakat dan kreativitas mengembangkan apa yang dipunyai oleh peserta didik yang tentunya ya sebelum mereka berangkat ke perkemahan ya dilatih dulu, ya dibimbing dulu oleh pembina masing-masing di gudang masing-masing ya. Seperti itu ya, yang ada bakat menyanyi, ada juga yang bakat puisi atau bakat-bakat yang lainnya ya, jadi nanti bisa ditampilkan pada acara api unggun. Memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Jadi kedisiplinan ya, penonton juga harus disiplin ya, selain pelaku atau peserta lah di sini. Peserta juga di sini ya disiplin ya, mungkin dari segi waktu ya. Kalau memang udah larut malam ya mungkin dibatasi waktunya, ya udah misalnya panitia sampai jam sekian ya sudah selesai seperti itu. Terus penonton pun ya dari jarak jauh saja ya. Jadi kalau memang terlalu dekat dengan api unggun yang nanti akan mengganggu proses pelaksanaan api unggun itu sendiri. Berikutnya yaitu tata cara pelaksanaan api unggun. Yang pertama, tempat diselenggarakannya api unggun ya, yaitu di tempat atau di medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas, tanahnya kering dengan permukaan rata. Nah, ini tempat yang paling ideal ya, seperti ini. Yang kedua, bila api unggun dilaksanakan di lapangan yang berumput yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan sebagai tempat api unggun ini rumputnya dipindahkan lebih dahulu untuk kemudian ditanami kembali sesudah api unggun selesai. Atau dengan cara lain bisa diberi alas misal oleh batang-batang pisang ya, sehingga tidak membakar rumput. Ya, bagaimana caranya rumput itu tidak mati ya, tetap rumput itu hidup ya, dengan berbagai kreativitas yang lain ya, dengan cara yang lain, mungkin dengan menutup dulu dengan yang lain lah, alat-alat seperti batang-batang pisang atau yang lain yang sekiranya aman untuk rumput itu sendiri ya, tidak mati. Oke. Sesudah selesai api unggun tidak boleh terlihat bekasnya ya, adanya sisa kayu dan abu harus dipindahkan ya, tempat harus bersih kembali seperti itu. Jadi harus tidak bersisa berserakan kayu dan sebagainya, apalagi misal di lapangan yang diperuntukkan oleh umum ya, biasanya di lapangan sepak bola dan sebagainya kan, kalau tersisa kayu dan abu kan nanti akan ya mengganggu untuk kegiatan lainnya ya, tidak merusak lingkungan, jelas tidak merusak lingkungan sekitar ya, seperti itu. Kadang ada kreatif sendiri ketika pelaksanaan perkemahan itu di musim hujan ya. Itu juga kadang ada, dulu saya juga pernah ikut KMD tepatnya di Kecamatan Salem. Jadi kreativitas api unggunnya di kelas seperti itu ya, di kelas ya, menggunakan lilin kalau nggak salah ya, kalau nggak lupa. Terus jadi ya kreativitas seperti itu. Jadi tetap pelaksanaan api unggun bisa, berarti di dalam kelas pun bisa, tapi diutamakan ya di tempat yang luas, di lapangan terbuka itu yang sangat disarankan ya.
Jadi kalau misal hujan ya, mungkin perkemahan masih dilaksanakan di sekolah, misal ada yang mungkin ada lomba tingkat sekolah ya, kalau nggak salah di Penggalang T1 kalau berarti di sekolah ya, bisa jadi ketika hujan terus, bisa jadi di kelas ya, ketika pelaksanaan api unggun ya, mungkin itu juga mungkin pesertanya yang sedikit, pesertanya tidak terlalu banyak. Oke. Api unggun dapat diikuti oleh pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Sedangkan pramuka siaga tidak diperbolehkan mengikuti api unggun. Karena yang pertama, cuaca malam hari di alam terbuka itu sangat rawan ya bagi kesehatan anak usia siaga. Terus anak usia siaga belum mampu mengendalikan diri sehingga sangat mengkhawatirkan bila mengikuti api unggun. Jadi di anak siaga kan usia masih kecil ya, usia masih sekitar 7-8 tahun. Jadi ya masih berisiko, apalagi misal pembinanya akan juga kesusahan untuk menjaganya ya, karena usia siaga biasanya belum mampu ya mengendalikan diri masing-masing seperti itu. Kegiatan pengganti api unggun untuk anak siaga ini dapat dilaksanakan itu pada siang hari. Contoh, misal dalam bentuk pesta siaga, panggung gembira, gerak lagu, dan sebagainya. Berikutnya yaitu macam-macam bentuk api unggun. Yang pertama, bentuk piramid. Ya. Dalam bentuk piramid ada dua macam. Yang pertama, kayu disusun berbentuk piramid ya, makin tinggi makin kecil. Seperti ini. Yang kedua, piramid ya, ini juga bentuk yang masih piramid. Ada yang berbentuk segitiga dan yang berbentuk segi empat, ini juga termasuknya dalam bentuk piramid. Yang kedua, bentuk pagoda ya. Di tengah terdapat kayu besar ya yang dipancangkan. Kayu lain disandarkan pada tonggak tersebut ya, di tengah-tengah diberi kayu yang mudah terbakar. Ini simpel saja. Ini ada bentuk pagoda roboh. Kita atur ujung kayu ya bertemu di tengah-tengah di tempat pertemuan kayu, diberi kayu-kayu kecil atau sampah yang mudah dibakar. Bentuk pagoda roboh dibuat bila mana bentuk dan panjang kayu tidak sama. Ya, ini ada. Oke. Yang keempat, tadi yang ketiga ya. Tadi ketiga, yang keempat, bentuk kursi. Nih, berarti ini seperti kursi ini ya. Nah, bentuk api unggun seperti kursi dan kayunya diletakkan ya, bentuk unggun seperti kursi dan kayunya diletakkan berjajar seperti kursi ini. Cara membuatnya, dua panjang kayu dipancangkan sejajar condong sekitar 45-60 derajat. Dua kayu lain diletakkan rebah dekat pancang ini. Selanjutnya kayu diletakkan melintang di atasnya. Oke. Nah, itu untuk bentuk api unggun, atau kreativitas yang lain selain itu juga boleh. Silahkan tetap sendiri yang nyeni, misal bentuk api unggun apa bebas, yang penting ya aman, berarti itu tidak membahayakan. Acara api unggun ya, pada yang pertama, pada acara api unggun peserta didik menciptakan suasana kegembiraan ya, tadi udah dijelaskan, dengan jalan menampilkan kreasi seni berupa musik, gerak-gerak lagu, lawak, sandiwara, fragmen, puisi, dan lain-lain ya. Untuk kelancaran pelaksanaan api unggun perlu dibentuk tim pelaksana yang bertugas mempersiapkan ya, mengatur jalannya acara api unggun dan mengadakan pembenahan kembali tempat api unggun setelah acara selesai. Jadi pada api unggun itu misal ada petugas, berarti ada yang mempersiapkan petugas api unggun.
berarti nanti ada pentas seni ya. Jadi dari panitia nanti harus ada MC ya. Terus juga untuk keamanan ya, untuk pendisiplinan. Jadi di lingkungan Api Unggun juga barangkali ada penonton atau masyarakat mau nonton Api Unggun ya, berarti dibatasi ya, ada pembatas seperti itu. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Jadi, nah setelah itu juga ada yang petugas membersihkan setelah selesai acara Api Unggun. Itu ada petugas khusus, setelah Api Unggun selesai, terus dibersihkan. Nah, itu ya diantaranya seperti itu kurang lebihnya. Pembina pramuka ini yang mengikuti acara Api Unggun hendaklah ikut menciptakan suasana kegembiraan selama acara Api Unggun berlangsung ya Bu. Jadi pembina pun ya harus terlibat seperti itu, apalagi dari segi keamanan dan sebagainya ya, dan kedisiplinan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.